Kenapa sih saat kita sedang fokus belajar, pasti ada aja hal yang mengganggu? Pasti kesel banget kan? Nah, hal-hal yang mengganggu ini dapat kita katakan sebagai distraksi. Lalu, apa sih distraksi itu? Distraksi adalah hal yang dapat mengalihkan perhatian dan konsentrasi yang dapat mengalihkan perhatian seseorang dari mode fokusnya. Nah, kira-kira siapa nih yang sering mengalami distraksi seperti ini? Lalu, bagaimana ya caranya agar kita dapat mengatasi distraksi dalam belajar? Nah, yuk mari ikut aku dan akan aku kasih tahu cara untuk mengatasinya. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan eliminasi distraksi. Eliminasi distraksi berarti menjauhkan diri dari benda-benda atau hal-hal yang dapat membuat fokus kita terganggu. Seperti tadi, yakni menjauhkan handphone ke tempat yang susah untuk dijangkau, agar nanti ketika ada notifikasi chat yang muncul, kita menjadi tidak langsung tahu dan tidak terganggu. Nah, jika yang mengganggu adalah pemikiranmu sendiri, maka ada dua cara nih untuk mengatasinya. Yang pertama dengan menggunakan aturan 3 detik. Jika kamu mulai memikirkan hal-hal lain, maka hitung 1, 2, 3, lalu fokus dan lupakan hal itu. Kalau misalkan yang kamu pikirkan adalah hal yang penting, maka kamu juga bisa menyiapkan distraction sheet atau lembar distraksi. Ketika mulai memikirkan hal-hal yang dirasa valuable, seperti tiba-tiba memikirkan judul karangan yang akan dibuat untuk tugas bahasa Indonesia, maka catat hal itu ke lembar distraksi. Dan kamu bisa mulai fokus kembali. Yang kedua adalah dengan menetapkan target yang jelas. Dengan menetapkan target yang jelas, maka akan membuat diri kita menjadi terpacu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Misalnya dengan menetapkan jumlah soal, jumlah materi, jumlah halaman buku yang akan dibaca, dan sebagainya. Dengan hal tersebut, maka membuat belajar kita juga memiliki planning yang jelas. Yang ketiga adalah dengan menggunakan Pomodoro Technique. Siapa di sini yang belum mengenal teknik Pomodoro? Teknik Pomodoro merupakan teknik pengaturan waktu yang telah diperkenalkan oleh Francisco Cirillo. Teknik ini dapat digunakan ketika kita ingin belajar secara fokus dalam selang waktu tertentu. Misalnya, 25 menit untuk belajar dan 5 menit untuk istirahat. Lakukan hal ini berulang sebanyak 4 babak. Lalu setelah selesai, kamu dapat mengambil istirahat yang lebih lama. Dan setelah itu, mulai lagi untuk belajar. Ketika istirahat selama beberapa menit, maka usahakan tidak melakukan hal yang dapat membuat distraksi lagi. Seperti membuka handphone. Selanjutnya adalah cara mengatasi distraksi belajar menurut konten kreator edukasi Zahid Azmi Ibrahim. Adalah dengan menggunakan mindset, tanggung sedikit lagi. Dengan mindset ini akan bisa mendorong kamu untuk lebih produktif. Misalnya adalah ketika kita menargetkan jumlah halaman buku yang dibaca, yang pada awalnya adalah hanya 50 lembar, maka ketika sudah hampir selesai kita mengatakan bahwa tanggung sedikit lagi, 20 halaman lagi. Maka kita akan terpacu untuk selalu menambah target secara terus-menerus hingga tugasnya tidak terasa menjadi selesai. Selanjutnya, cara untuk mengatasi distraksi belajar adalah dengan menggunakan teknik lebih baik selesai daripada sempurna. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya adalah, terkadang suatu pengerjaan tugas yang baik adalah ketika tugas itu selesai tepat waktu. Ketika kita terlalu memikirkan banyak hal, menginginkan hal yang sempurna, terus menunggu, maka ini bisa mengakibatkan terbengkalainya tugas. Dan ketika ingin dikerjakan malah menjadi mepet deadline, lalu membuat kita terburu-buru untuk mengerjakannya, serta menjadi tidak optimal dalam pengerjaan tugas atau belajar yang dilakukan. Oke, jadi itulah beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi distraksi belajar.
Saya Indri, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode lainnya.